Perkenalkan, kami dari kelompok 5, mata kuliah metode casework, program studi kesejahteraan sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nama saya Adit. Nama saya Fadil. Nama saya Maulina Sekarjan Api. Nama saya Fasalila. Kali ini kami akan menampilkan simulasi penanganan kasus oleh Pexos dengan menggunakan Generalized Intervention Model yang terdiri dari 7 tahapan, yaitu yang pertama adalah adjustment, yang kedua adalah assessment, yang ketiga adalah planning, keempat implementation, 5 evaluasi, 6 termination, dan 7 follow up. Adalah langkah pertama dalam proses perubahan yang direncanakan, berfokus pada membangun hubungan profesional antara pekerja dan sistem klien. Waalaikumsalam, silakan Ibu Pak. Perkenalkan, nama saya Maulina Sekarjan Api. Saya dari lembaga ini. Bisa dipanggil Dina. Boleh saya tahu nama Bapak siapa? Nama saya Major Mustafa. Oh baik, Bapak John ya. Bagaimana perjalanannya Pak? Macet atau tidak? Ya biasa aja lah. Yang dari Jakarta ada batasan macetnya. Oh begitu ya Pak. Alhamdulillah ya Pak, cuaca hari ini cerah, jadinya tidak membuat jalanan lebih macet. Ya benar Bu. Saya juga Jakarta dulu sebelum kesini karena ada urusan yang saya udah nggak bisa tinggalkan. Maaf kalau sedikit lah. Tidak apa-apa Pak. Terima kasih ya Bu. Baik, kalau begitu Bapak John, kalau boleh, bisakah Anda ceritakan dalam rangka apa Anda menemui saya? Ini saya mempunyai anak yang bernama Josi. Anak itu sedang ada masalah. Josi hamil 2 nikah dan dia mempunyai anak satu yang bernama Daun. Dari awal saya sudah membebaskan Josi untuk tinggal sendiri di apartemen karena saya kira setelah saya bicara dengan istri saya, jika Josi ditinggal sendiri dan senang-senang dengan temannya, dia bisa melupakan masalah keluarganya. Dan pada suatu hari Josi menitipkan anaknya kepada tetangga apartemennya selama 2 hari dan dia pergi begitu saja. Josi juga mempunyai depresi yang cukup berat, kadang dia bisa berteriak sampai membuat anaknya menangis. Lalu saya bingung harus melakukan apa agar Josi bisa kembali seperti semula. Saya juga bingung mau berbuat apa karena saya sibuk di kantor dan saya datang sini sarankan untuk menemui ibu. Oh jadi begitu ya. Jadi Anda mempunyai anak yang bernama Josi dan Josi sekarang menelantarkan anaknya begitu saja. Iya benar. Josi juga mempunyai masalah tersendiri di dalam dirinya, yaitu depresi berat. Lalu Anda bingung harus melakukan tindakan apa yang sesuai untuk masalah ini. Apakah benar begitu Bapak John? Iya benar. Apakah sekarang Bapak John dan Josi masih sering berkomunikasi? Josi seringkali menghubungi saya, tapi seringkali menghubungi kawan istri saya yang nama Jona. Tetapi jika saya menghubungi Josi itu tidak diangkat. Begitu. Kalau begitu, menurut Bapak, apakah langkah yang tepat yang ingin Anda lakukan sekarang? Sebenarnya saya ingin lakukan saat ini. Josi menelepon saya kembali, saya mengajaknya untuk ketemu ibu. Lalu apa yang Bapak harapkan untuk Josi? Saya berharap dengan bisa ketemu dengan ibu Tina, Josi bisa berubah pola pikiran, lebih dewasa, lebih bertanggung jawab pada anaknya, bisa menjadi dewasa lagi. Baik, kalau begitu kita atur pertemuannya ya Pak. Ya Bu. Oke, nanti kalau Josi telepon saya hubungi ibu. Baiklah Pak, mungkin untuk pertemuan hari ini sudah cukup dan kita sudahi saja. Kita akan bertemu saat Bapak mengabari saya. Saya ada pada setiap hari Senin dan Rabu ya Pak. Ya, terima kasih Bu. Mari Pak, saya angkat. Ya, Assessment merupakan langkah kedua dalam proses perubahan yang direncanakan. Dalam tahapan ini, ada beberapa tahapan juga yang harus dilakukan klien, yaitu mengidentifikasi masalah klien, menilai klien dari berbagai perspektif, mengutip informasi dan kebutuhan klien, dan yang terakhir mengidentifikasi kekuatan klien. Berikut simulasinya. Waalaikumsalam, silakan duduk. Halo Pak John. Iya. Halo, ini Josi ya?
Ini yang saya ceritakan kemarin, Bu. Oh, halo Josie, selamat pagi, senang bertemu kamu. Josie dan Pak Jun semoga tadi tidak menunggu lama ya di luar. Ibu tidak. Alhamdulillah kalau begitu. Pak Jun, bolehkah saya mengobrol hanya berdua dengan Josie? Oh, silakan aja, Bu. Josie, ayo tinggal dulu ya, Bu. Ya, Kak Josie. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulidina. Saya dari lembaga ini. Kamu bisa memanggil saya Ibu Dina. Oh iya, benar. Bagaimana kabarnya Josie? Alhamdulillah baik. Oh ya, syukur ya Josie. Tadi apakah sulit menemukan tempat ini? Enggak sih, karena kan sebelumnya ayah juga sudah mengetahui tempatnya. Josie tadi kesini naik apa? Macet atau tidak? Jadi saya sih naik mobil ya, karena kan bareng ayah yang lain sih macet. Oh ya sudah Josie. Oh iya, kalau boleh saya tahu, Josie sedang mengalami masalah apa saat ini? Saya sebenarnya mau bercerita, tapi saya takut dan bingung harus cerita mulai dari mana. Oh, kenapa takut Josie? Kan kita hanya mau ngobrol sampai biasa saja. Ya takut orang lain tahu masalah saya. Tenang saja Josie, saya menjamin kerahasiaan masalah Josie tidak akan diketahui oleh siapapun. Oke Josie, sebelumnya boleh tidak Josie saya minta untuk mengisi form yang saya miliki. Ya, di sini ada form pernyataan kesediaan menjadi klien. Nah di sini Josie tanda tangan di sini ya. Dan ini tanda tangan saya yang tanda tangan ya. Nah Josie ada form yang kedua. Form yang kedua ini form penerimaan klien. Di sini ada identitas diri Josie yang untuk saya miliki. Nah di sini ada nama lengkap Josie. Nama lengkapnya Josie Amalia Regina. Nama panggilannya Josie. Nama ayahnya John Mustafa. Nama ibu Widya Kusuma. Dan alamatnya di Menteng ya. Oke. Nah Josie, sebelumnya saya boleh menanyakan keadaan Josie yang sekarang? Perasaan apa yang kamu rasakan akhir-akhir ini? Saya sih merasa cemas dan seperti stres ya, apalagi kalau saya melihat down dan menatap hidup di saya. Begitu. Kalau boleh tahu, Josie sedang merasakan ketergantungan apa gitu? Contohnya kalau lagi sedih, Josie makan banyak coklat atau yang lainnya? Saya sih sering itu ya, jadi ketergantungan minum minuman bersoda. Jadi kebiasaan saya gitu nih, kayak gitu. Kira-kira sudah berapa lama? Ya sejak saya melahirkan down, saya sudah jadi kebiasaan minum bersoda untuk menghilangi rasa terbebaninya itu. Karena kan mood saya kadang berubah-ubah. Ya jadi saya cara menghilangkannya dengan minum itu aja. Gitu. Tapi selepas dari masalah kamu, apa memang ada dari anggota keluarga Josie yang suka minum minuman bersoda? Nggak ada. Apakah ayah kamu tahu keadaan kamu yang seperti ini? Nggak tahu sih, tapi mungkin tahu. Saya tahu. Selain itu, merasa cemas seperti stres, apakah gejala itu diiringi dengan timbulnya penyakit fisik? Ya kadang saya jadi ngerasa sakit kepala ya. Kalau begitu, bagaimana Josie yang sekarang menceritakan semuanya kepada saya? Ya jadi tuh saya punya anak namanya Dawn. Dan itu Dawn itu hasil hubungan saya dengan pacar saya bernama Putra. Tapi pacar saya itu tidak mau bertanggung jawab atas Dawn. Akhirnya saya harus melahirkan dan yang membesarkan merawat Dawn itu sendirian gitu. Dan itu tuh membuat saya terbebani stres gitu deh. Terus kan saya di umur sekarang itu kan saya masih mau main-main ya seperti teman-teman saya. Tapi ya gimana, saya sekarang udah punya anak. Saya nggak terima kalau saya umur segini itu sudah mempunyai anak. Saya merawat anak aja sama bisa. Kalau boleh saya tahu, apakah ada teman dekat atau teman curhat Josie?
Enggak sih, paling kalau akhir-akhir ini ya paling tante Dona, calon istri ayah saya. Cuma kalau yang lain enggak, ayah juga pulang malam. Bolehkah saya tahu kamu sekarang tinggal seorang diri atau dengan ayah atau bagaimana? Iya, saya tinggal seorang diri di apartemennya ayah saya berikan beberapa tahun lalu. Selama Josie tinggal di apartemen, bagaimana lingkungannya? Iya, kalau di apartemen saya itu orang-orangnya jarang buat berinteraksi. Karena kan dia kayak punya dunianya sendiri yang nyaman gitu. Jadi begitu ya Josie. Sebelumnya kan kita mengisi form-form juga. Nah di sini ada tentang Ecomed. Ecomed itu cara buat kita mengidentifikasi masalah juga. Nah kalau boleh saya tahu, saya mau menanyakan beberapa pertanyaan ya. Josie berarti cuma anak satu-satunya ya? Iya, saya. Selama ini yang dekat sama Josie doang cuma Ibu Dona. Kalau sama ayah sebenarnya dekat juga atau tidak? Sebenarnya dekat sih, cuma kan ayah jarang di rumah, sibuk pulang kerja malam. Dan saya ketemunya itu cuma weekend aja. Kalau sama ibu kandung Josie bagaimana? Dan yang kedua itu ada genogram gitu. Genogram ini seperti silsilah keluarga Josie gitu. Nah di sini biasanya dilambangkan dengan simbol-simbol. Nah saya juga mengisi ini perlu menanyakan kepada Josie. Josie itu sebenarnya punya sepupu yang dekat atau tidak sih? Kalau ya saya sih 3 bersaudara. Kalau saya ya sepupu 4. Cuma semuanya itu jauh, tinggal 2 kota. Jadi saya tidak pernah yang rumahnya di rumahnya. Baik begitu. Tahap yang ketiga adalah planning, tahap di mana proses Pexos membantu klien dalam melakukan perencanaannya. Nah, berikut simulasinya. Nah, Josie, sebelumnya ayah kamu kan sudah bercerita dengan saya. Yang saya tangkap itu kalau kamu tidak tahu cara merawat daun. Iya. Begitu. Memang terus apa yang kamu ingin lakukan untuk daun? Saya sih sebenarnya mau merawat daun ya. Cuma saya nggak bisa lucu kalau melihat daun karena ini baru saya itu. Dan saya nggak ngerti sama sekali cara merawat seorang anak. Pemikiran yang sangat bagus Josie. Saya juga senang kamu ingin merawat daun. Ya, tapi saya masih bingung gimana cara merawat seorang anak. Bagaimana kamu kalau punya workshop mengenai parenting nanti, di sana kamu bisa belajar bagaimana keterampilan merawat anak, mengasuh. Boleh, sebenarnya itu sangat saya butuhkan. Tapi kira-kira kapan ya dan gimana? Di sini. Kebetulan saya mempunyai channel mengenai workshop parenting. Nanti saya bisa menghubungi kamu Josie kalau workshop itu akan dilaksanakan. Nah workshop itu ada jangka waktunya ada 3 minggu, 1 bulan atau 3 bulan. Nah kamu mau yang mana Josie? Kayaknya saya mau 3 minggu aja ya. Dan kalau 1 bulan nggak, kalau misalnya awal pertemuan saya ditemani Tante Dona. Boleh sekali Josie. Nah Tante Dona ini juga saya jadikan penanggung jawab juga ya atas kegiatan kamu. Lalu dari permasalahan yang kamu hadapi, apa yang menurut kamu masih membingungkan atau yang akan kita bahas lagi? Kayaknya saya butuh banyak kegiatan ya biar saya cepat melupakan pacar saya itu dan bisa bertanggung jawab atas daun. Kira-kira kamu mau bekerja yang seperti apa Josie? Kantoran atau punya usaha sendiri? Saya sih pengennya usaha sendiri ya, karena kan zaman sekarang udah canggih. Jadi saya tuh pengen bikin all shop sendiri kayak gitu. Kira-kira untuk usaha seperti itu kamu sudah tahu tata mengelolanya atau belum? Belum sih, saya kurang paham. Kalau begitu, bagaimana kamu mengikuti training wirausaha? Boleh tuh, katanya sangat
Ya sudah, kalau begitu ini yang mengadakan teman saya namanya Pak Irawan. Nanti sekitar acaranya sekitar 1 minggu. Kamu harus mengikuti semua rangkaian acaranya ya, Josie, biar kamu bisa. Ya, baik. Ada lagi tidak permasalahan yang kamu prioritaskan? Sepertinya sebentar ya. Kayaknya sih saya itu ya butuh penanganan tentang ketergantungan saya yang suka minum minuman bersoda. Ya walaupun saya tahu itu tidak baik, tapi saya susah untuk melepaskan kebiasaan itu. Menurut kamu apa perlu dikonsultasikan kepada psikolog? Saya kira sangat perlu. Kamu mempunyai psikolog sendiri atau? Tidak sih, saya tidak tahu. Oh begitu ya, sudah. Nanti mungkin saya bisa carikan psikolog yang saya kenal untuk menerapi kamu, dan itu sepertinya berjalan 2-3 minggu, dan setelah itu tujuannya untuk kamu terlepas dari kecanduan itu ya. Ya. Nah, kalau misalnya kayak gitu, untuk memudahkan, apa saya beli nomor teleponnya? Gitu. Oh boleh, kamu tetap di sini saja Josie. Baik, kalau begitu yang sudah saya tangkap dan saya catat, kamu mau mengikuti workshop parenting. Iya. Terus habis itu kamu mau ikut training wirausaha, Iya. dan yang terakhir kamu mau terapi untuk menghilangkan kecanduan kamu. Iya, benar. Baik, kalau begitu kira-kira butuh berapa lama kamu untuk menjalani kegiatan itu? Saya kira 2 bulan kayaknya ya, setelah saya melakukan kegiatan tersebut. Ya, jadi mungkin kita akan bertemu lagi 2 bulan kemudian. Ya, kamu sudah tahu kan saya ada dari hari Senin dan Rabu, jadi nanti kita akan bertemu lagi di dasar. Iya. Oke, menurut saya pertemuan kali ini saya cukupkan. Iya, baik. Terima kasih, Josie. Evaluasi adalah Pexos mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan klien apakah sudah sesuai dengan rencana atau tidak. Yang keenam adalah termination. Di sini tahap terakhir bahwa klien dan Pexos telah berakhir hubungannya. Yang terakhir adalah follow up. Pada tahap ini adalah tindak lanjut dari hasil terminasi, yaitu bahwa Pexos memonitoring hasil dari dampak positif yang telah dilakukan oleh klien itu secara berlanjut atau tidak. Selamat siang, Josie. Selamat siang, Bu Lina. Josie, bagaimana kabarnya setelah menjalani 2 bulan? Alhamdulillah, baik. Saya lebih baik dari rekaman sebelumnya. Baik, kalau begitu saya senang mendengarnya, Josie. Setelah 2 bulan, apa yang terjadi yang berubah di hidup kamu? Yang banyak ya, setelah saya melakukan kegiatan yang parenting, buat workshop, training, buat bekerja, dan yang terakhir itu saya untuk terapi, ya semuanya saya lakukan dengan baik sih. Awalnya emang saya agak minder karena saya takut nggak paham segala macam, tapi lama-lama saya menyenangkan dan enjoy dengan semua kegiatan tersebut. Wah, saya ikut senang juga, Josie. Bagaimana kabarnya Daun? Alhamdulillah sehat, dan sekarang dia tidak rewel dulu, dan saya lebih menyayangi Daun. Kalau perkembangan dari pekerjaan kamu? Oh, kalau untuk kerjaan saya sudah punya workshop sendiri, dan itu sudah berjalan sekitar 2 minggu. Oh, kalau boleh tahu apa nama workshopnya? Namanya babygood.id. Dan saya menjual perlengkapan bayi. Oh, ya sudah, Josie. Nah, sekarang ada form yang terakhir nih di dalam tahapan ini. Nah, namanya form terminasi pelayanan klien. Nah, di sini ada nama kliennya kamu. Nah, kasus yang bersangkutan kan karena semua menurut saya sudah clear, atau Josie merasakan yang lain atau bagaimana?
Saya kira sudah cukup sih, dan saya juga udah lebih baik. Oh ya udah, berarti kasus ini kita tutup ya Josie. Dan karena tujuannya pelayanan dari ini telah tercapai dengan baik. Baik. Kalau begitu, kalau boleh saya tahu bagaimana sih perkembangan keluarga kamu? Nah, kalau keluarga saya itu alhamdulillah dikit lagi ayah saya yang menikah dengan Tante Dona, dan mereka juga punya down seperti sekarang saya juga sudah punya down. Oh begitu ya Josie. Kalau misalnya yang itu terapi dari terapi gimana? Terapi alhamdulillah saya sudah, kan saya bilang tadi ya, saya sudah bisa sudah bisa menghilangkan ketergantungan saya. Masih ada keluhan atau Iya gimana? sih, semuanya sudah lebih sehat. Oh ya sudah Josie. Kalau begitu, karena kelihatannya kamu sudah sangat berubah dari sebelumnya, bagaimana kalau kita mengakhiri pertemuan kita untuk selama ini yang sekiranya sudah berjalan 3 bulan. Ya kalau Josie masih ingin bertemu saya atau curhat dengan saya, ya masih boleh datang sini. Ini cuma hanya buat formalnya saja. Ya. Berarti kalau saya mau nanyakan apa-apa bisa kan ya langsung datang ke sini dan menemui Ibu Dina? Iya, sangat boleh Josie. Saya sangat terbuka. Kalau begitu, bagaimana kita cukupkan pertemuan hari ini? Terima kasih sudah menjadi klien saya, dan kalau saya banyak salah, saya minta maaf. Saya juga terima kasih atas bantuan Ibu, karena kan saya yang merawat Ibu. Ya udah, baik kalau gitu. Terima kasih Josie. Itulah simulasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.